Halo semuanya, halo guys. Oke. General reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Jadi ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, oke? Langsung saja. Kali ini temanya tentang yang dalam waktu dekat ini sering mengunjungi profil sosial mediamu ya. Kita lihat siapa yang saat ini dalam waktu dekat ini dia sering mencari kamu di sosial media, sering kunjungi profilmu atau mencari tahu kamu. Ya terus kenapa? Alasannya apa? Kenapa? Gitu. Ya kan? Oke. Oke, cerah. Jadi aku ngelihat mungkin ada beberapa orang sebenarnya dalam waktu dekat ini kecarian kamu ya. Ada sebenarnya beberapa orang mungkin kecarian kamu akhir-akhir ini dalam waktu dekat ini. Mungkin orang-orang itu ya, termasuk dia, merasakan kehilangan kamu ya. Karena ini ada yang sudah menjauh, ada yang tidak bagus komunikasinya begitu, atau ya sudah diam, atau ya udah nggak jelas, tapi kepo sama kamu ya, penasaran sama kamu. Aku bisa bilang orang ini ya mungkin masih besar egonya, atau ada juga sih masih kayak anak kecil, masih kayak kekanak-kanakan ya, walaupun usianya bisa berapa aja ya. Usia kan bisa banyak, bisa gimana gitu, tapi kayak masih seperti anak kecil, masih kekanak-kanakan. Jadi malu-malu kucing juga ya. Malu-malu tapi mau ya. Dia malu-malu gitu untuk mendekat ke kamu, tapi mau banget sama kamu. Makanya dia kayak mencari tahu kamu, dia diam-diam cari sosial mediamu, dia diam-diam kunjungi profilmu ya. Dia cari nih kontakmu, dia kunjungi kontakmu, fotomu yang mana, username-mu apa gitu ya. Dia cek kontakmu, dia cek sosial mediamu, kamu aktif atau tidak gitu. Ada juga ini sudah kenal lama ya, ada sudah kenal lama, ada udah kenal berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya. Tuh. Oke. Sebenarnya ada yang mencintaimu tanpa syarat ya, meskipun terlihat ada syaratnya. Ya sebenarnya kan pengen gitu ya, kalau mencintai ya juga memiliki gitu. Cuma ya mungkin karena keadaan, karena situasinya, dia sulit memperjuangkan kamu, dia sulit memiliki kamu, atau ada drama, ada masalah, atau ada yang lain atau apa. Jadi kayak ya udah mencintai ya sesuai keadaan aja gitu. Dalam artian ya ujung-ujungnya mencintai tanpa syarat. Mau bagaimanapun keadaan kita, mau ada apa, ada siapa, ya udah pokoknya cinta gitu. Cie. Ya ada seperti itu ya. Terus aku ngerasa memang ini ada orang lama, ada juga orang baru ya. Ada yang udah kenal banget, tapi ada juga nggak terlalu ya. Berarti banyak ya gitu.
Oke, ada juga yang merasa masih punya urusan sama kamu. Ada yang ngerasa belum selesai, belum habis mungkin perasaannya sama kamu. Ada juga yang merasa menggantung. Ada yang ngerasa kayak ya kita belum benar-benar berakhir ya. Sebenarnya terjadi sesuatu di antara kita tidak baik-baik saja, kita belum selesai gitu ya. Oke. Jadi ya seperti itu. Oke. Maaf berisik ya. Berisik ya. Kita lanjut. Oke. Ini ada sebenarnya mencari kamu. Ya, diantaranya adalah teman-temanmu. Atau ada diantara teman-temanmu itu, ya. Mungkin ada teman ya, pernah berdrama-drama sama kamu. Ada teman pernah bermasalah dengan kamu. Cuma kayak kecarian kamu gitu ya. Atau ada ini pernah berteman. Jadi kayak ya pengen tahu gitu kabarmu. Kira-kira kamu main sosmed gak? Sosmedmu yang mana ya? Terus kamu update apa ya? Kamu privacy atau tidak ya? Kamu posting gak ya? Kamu upload gak ya? Gitu. Ada pengen tahu. Ya termasuk teman atau pernah berteman. Ini pernah deket ya. Cuma bermasalah. Bermasalah. Ada drama gitu. Dan aku ngerasa ini ya. Memang ada yang kayak situasinya ribet ya. Situasinya rumit. Mungkin memang ada faktor yang lain itu atau ya orang ini punya masalah makanya menciptakan drama atau apa ya, atau ada situasi, ada keadaan yang kayak ribet sebenarnya sama dia ya, atau dia ngerasa ribet ini hubungan atau relasi, cuma kayak pengen tahu tentang kamu ya, ada pengen tahu tentang dirimu. Ada juga yang kayak mencari tahu kamu, kunjungi profilmu ya, itu karena mau perbaiki hubungan, mau perbaiki relasi dengan kamu. Ada seperti itu. Oke? Dan aku ngerasa ada yang kayak mikir kamu itu seperti mood booster ya. Kamu seperti penyemangat buat seseorang ini, entah siapapun dia ya. Mungkin ada seseorang sebenarnya tidak baik-baik saja, suka marah-marah, emosian, sensitif, sensi begitu. Ada orang yang keras hidupnya atau keras jalan pikirannya. Atau ya adalah orang yang kayak toxic gitu, negatif, tapi dia rasa kalau kunjungi profilmu rasanya adem gitu. Rasanya kamu punya energi positif, kamu punya energi healing, seperti itu ya. Ada mikirnya kayak gitu. Misalnya apa ya, hidup aku ini tidak baik-baik aja, hidup aku banyak masalah, atau hidup aku banyak drama, hidup aku keras, hidup aku toksik, bla 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 gitu. Kan butuh healing ya, butuh semacam energi positif ya. Yang menurut dia energi positif itu ada dari kamu. Jadi ya mau kunjungi profilmu, mungkin lihat-lihat profilmu, lihat fotomu, lihat postinganmu, atau lihat aja gitu profilmu, rasanya kayak adem, seperti ada rasa semangat lagi, bangkit lagi, jalani hidup lagi ya. Kamu itu penyemangat, kamu itu energi positif. Cie. Oke. Ya kan ada orang seperti itu ya. Di sana dia mati rasa, di sana dia nggak semangat, tapi begitu kunjungi profilmu jadi semangat. Jadi kayak ya adalah energi healing gitu. Oke. Dan aku ngerasa mungkin ada sebenarnya orang yang pernah berbuat salah, ada yang pernah berbuat jahat, tapi entah kenapa ya
Dia kayaknya udah sadar deh. Dia sepertinya udah sadar tentang kesalahannya, sadar tentang perbuatannya atau apa. Terus dia kayak ngerasa bersalah lah sama kamu. Ada yang ngerasa ya mau cari tahu kamu, kunjungi profilmu ya. Kira-kira apa ya kabarmu? Bagaimana keadaanmu sekarang? Kamu sama siapa? Ngapain? Kegiatanmu apa? Posisimu di mana? Ada pengen tahu sebenarnya. Tuh. Oke. Dan aku ngerasa ini ya. Ada yang ngeliat atau ngerasa hidupmu itu kayaknya bahagia di sana, ya. Entah itu pendapat dia aja atau menurut dia gitu ya. Jadi ada yang merasa gitu. Sepertinya hidup kamu bahagia. Sepertinya hidupmu banyak berkah. Ya pengen tahu gitu. Perkembangan hidupmu, kemajuan hidupmu. Kira-kira kamu udah sukses nggak? Kamu udah berhasil nggak? Berhasil nggak soal kerjaan, keuangan? Berhasil nggak kamu soal hubungan? Jadi ada cari tahu kamu gitu. Cari tahu sosial mediamu, kunjungi profilmu ya. Ya untuk tahu aja kayak kamu sebenarnya bagaimana. Ya sepertinya kamu sudah bahagia gitu menurut dia gitu. Nah, tapi aku ngerasa ada orang yang nggak mau tersaingi sama kamu, ya. Ada yang ngerasa kayak gitu. Ya kan banyak ya orang yang egonya tinggi hati, ya, sombong, arogan, narsis. Orang kayak gitu kayak takut tersaingi sama kamu, takut kalah dari kamu, takut lebih buruk ya daripada kamu. Jadi orang kayak gini mengawasi kamu. Dia cari terus kamu di sosial media, dia cari kamu di internet, dia kunjungi profilmu atau dia cari tentang kamu di sosial media keluargamu, sosial media saudaramu, temanmu atau siapa. Ya pengen tahu aja, apa iya hidupmu lebih baik? Apa iya kamu lebih sukses dari saya? Wah. Jadi ya seperti itu. Oke. Kemudian ini ada orang yang misterius ya. Ada orang yang misterius. Tertutup ya. Ya kelihatan aja nggak kepo. Ada orang kelihatan nggak kepo, nggak penasaran, tapi sebenarnya penasaran. Dia kepo banget sama kamu, ya. Ya biasalah. Itu orang yang kayak munafik ya. Munafik atau bertopeng atau kayak ya udah dia nggak apa adanya. Dia itu fake, palsu, ya. Jadi dia tunjukkan seperti tidak penasaran, seperti nggak peduli, seperti nggak kepo, padahal kepo. Padahal mau tahu ini bagaimana hidupmu. Ya seperti itu. Dan aku ngerasa orang-orang ini cari kamu di sosmed, kunjungi profilmu, ya karena kamu misterius juga, ya. Kamu itu tertutup, kamu itu membatasi diri. Kamu sekarang bikin batasan gitu. Kamu jaga privasi, kamu jaga urusan pribadimu. Kamu tidak expose, kamu tidak mengumbar-ngumbar, kamu tidak pamer, kamu tidak terbuka gitu, ya. Jadi kayak itulah bikin orang penasaran, ya. Tuh. Kemudian aku ngerasa apa ya? Ada yang kayak mengakui ya, hidup kamu itu berkembang, ya. Ada yang mengakui hidup kamu berkembang. Hidupmu sepertinya sudah lebih baik, sudah lebih positif, sudah lebih maju. Kamu sudah lebih baik lah sebenarnya. Bahkan ada yang lihat kamu itu kayak auramu bagus, makin cantik mungkin. Kamu makin manis, kamu makin shining, bersinar.
atau kamu makin cakep ya, makin ganteng, cantik gitu. Jadi kayak kok bisa ya gitu. Jadi ada yang ngerasanya apa ya, kok bisa kamu makin menarik, seperti auramu positif banget gitu, enak dipandang ya, enak dilihat. Apalagi orang-orang yang sudah berlalu, orang-orang yang masa lalu yang sia-siakan kamu ya, itu kayak ngelihat kamu, kok bisa kamu makin menarik setelah kita berpisah gitu. Ada yang mikirnya gitu ya, setelah kita berpisah, setelah kita nggak bersama, setelah nggak bicara, kok kamu makin cantik ya, makin ganteng gitu, makin luar biasa. Jadi nyesel deh berpisah sama kamu ya, menyesal sudah sia-siakan kamu gitu. Oke. Jadi ya seperti itu. Nah, ada juga sih penasaran ya sama keuangan kamu. Ada yang ingin tahu finansialmu atau berapa duitmu, apa aja yang kamu punya. Kamu udah punya rumah nggak? Kamu udah punya motor, udah punya mobil, udah punya apa gitu. Ada penasaran ya. Soalnya kamu terlihat baik-baik aja, kamu terlihat nggak bertingkah gitu. Kamu kayak adem ayem gitu. Kamu tidak heboh ya. Kamu pokoknya kayak tenang gitu ya. Ya kamu kan udah spiritual banget ya. Kamu sudah sangat spiritual, jadi kamu tenang. Adalah ketenangan, kedamaian batinmu ya. Jadi orang ngelihat kamu kok tenang banget, adem ayem, anteng-anteng aja gitu. Kayaknya udah makmur ya, udah sukses ya. Atau kamu udah bisa ya mandiri gitu. Oke. Ini memang ada juga ya orangnya iri, dengki, sirik sama kamu, cemburuan sama kamu. Nah, orang-orang kayak gini tuh mau tahu kamu udah mencapai apa aja, kamu punya apa saja, kamu bahagia itu bahagianya seperti apa lebih bahagia, apa lebih makmur daripada saya. Kayak gitu. Oke. Dan aku nggak rasa mungkin ada mengincar duit kamu, memang ada inginkan uang kamu ya. Ya atau kayak perhatikan aja, atau kayak penasaran sama kamu. Kira-kira sekarang kamu sudah punya uang nggak, sudah berduit nggak ya gitu. Kira-kira kamu sekarang tajir nggak, udah banyak duit nggak gitu. Soalnya mau minta tolong minta tolong soal duit, soal keuangan kayak gitu ada. Oke. Aku ngerasa ini juga ya, ada kunjungi profilmu ini atau cari kamu di sosmed ya, ini ada punya koneksi spiritual ya. Jadi kalian yang ngerasa punya twin flame, soulmate yang terkoneksi batin ya, ini kayaknya nyari tahu kamu juga di sosmed itu sih. Terus aku ngerasa ada memang orang yang arogan banget ya, angkuh. Dia selalu ngerasa lebih dari kamu ya. Ini ada orang yang kayak gitu, menganggap kamu rendah terus ya, menganggap kamu nggak gimana-gimana, menganggap kamu nggak akan kemana-mana. Tapi ternyata kamu bisa tanpa dia gitu. Kamu baik-baik aja kan tanpa dia, tanpa mereka gitu ya. Seperti itu sih. Jadi ada yang penasaran, kamu itu bisa hidup gak ya tanpa saya? Kamu bahagia gak tanpa saya? Kamu lebih baik gak tanpa saya gitu ya. Ada kayak gitu ya. Terus apa ya, ya ada yang penasaran, kamu sudah move on atau belum ya. Berarti ini ada orang masa lalu ya, orang yang sudah berlalu ini kayaknya pengen tahu aja. Soalnya gini ya, kamu tuh dulu cinta banget sama aku. Sekarang kayaknya kamu biasa aja gitu. Ada yang rasanya kayak ya, kamu sepertinya dulu kan
bucin ya, baik banget sama aku, kamu rela ngelakuin apa aja sama aku waktu itu ya, kamu sepertinya sayang banget sama aku saat itu, tapi sekarang kamu bersikap biasa aja. Ya apa iya kamu sudah move on gitu. Oke. Dan aku ngerasa ada cari kamu di sosmed ya, itu memang mau ngechat kamu, ada mau kirim pesan sama kamu ya. Dan aku ngerasa akhir tahun ini itu beneran terjadi. Di akhir tahun ini kamu akan terima chat, akhir tahun ini kamu akan terima pesan dari seseorang yang nyari kamu di sosmed, yang kunjungi terus profilmu ya, itu. Kalau ada yang belum chat ya, belum komunikasi, mungkin dia masih kunjungi profilmu aja, masih sebatas kepoin profilmu, kepoin sosmedmu, kapan ya kamu aktif, pengen tahu gitu bagaimana kamu di sosial media, bagaimana aktivitasmu sehari-hari yang bisa diupload di sosmed. Ya pengen tahu gitu suasana hidupmu, suasana hatimu dari sosial media. Ada mau tahu suasana hati atau suasana kehidupanmu melalui sosmed. Dia kayak pengen tahu aja kira-kira kalau kamu sekarang itu bisa diganggu atau enggak gitu. Bisa dicat atau tidak. Bisa dihubungi atau enggak gitu. Oke. Aku ngerasa ini ada orang kayak mut-mutan ya. Mut-mutan. Tahu kan mut-mutan? Moody atau mut-mutan. Kadang dia ngerasa bodo amat lah, masa bodoh, bodo amat sama kamu kayak gitu. Tapi habis itu kok penasaran ya sama kamu atau kok rindu ya, kok kangen ya. Jadinya kayak ya kunjungi profilmu lagi seperti itu ada. Atau ya memang ada sih orang yang kayak munafik gitu, munafik karena narsis ya. Contohnya ya aku nggak mau tahu lagi tentang kamu, aku nggak mau tahu lagi, aku nggak mau kepo lagi, aku nggak mau stalking lagi, nggak mau cari tahu kamu lagi di sosmed. Nah itu sekilas aja, habis itu dia ngerasa kok kepo ya, kok pengen tahu lagi ya, kok penasaran lagi, atau kecarian kamu, atau kangen sama kamu. Jadi kayak ya udah stalking lagi, cari kamu di sosmed lagi. Ada seperti itu. Jadi orang yang mut-mutan gak jelas, plan ya. Jadi ya seperti itu. Oke. Terus aku ngerasa memang ini ada orang yang memang dia bisa tertutup gitu, dia bisa menjauh, dia bisa tiba-tiba diam, tiba-tiba pasif atau apa ya. Atau terkadang dia butuh waktu untuk sendiri, terkadang dia kayak ya perlu merenungkan semua sendiri, perlu mempelajari semua sendiri ya sampai akhirnya dia kayak introspeksi diri, koreksi diri, dan ya dia ngerasa ya udah dia mengaku salah, dia tahu kesalahannya, dia tahu keburukannya, dan dia mau perbaiki semuanya. Itu ada. Jadi orang kayak gini tuh mungkin emosional nggak stabil, mood atau perasaannya nggak stabil. Jadi bisa kayak udahlah, masa bodoh sama semuanya, bodoh amat ya. Tapi habis itu kayak kok ngerasa bersalah ya sama kamu, kok nggak tega ya, atau ya nggak bisa nih berpisah, nggak bisa melepas kamu gitu aja. Apa iya melepas kamu selamanya gitu. Ya sedih aja. Oke. Dan aku ngerasa kamu ini bisa mengobati orang ini.
Maksudnya gini loh, istilahnya ibarat kata kamu bisa sebenarnya menyelamatkan orang ini. Misalnya energi-energi toksiknya dia, energi negatifnya dia, itu kamu yang mengerti, kamu yang pahami, kamu yang terima apa adanya, dan kamu berikan energi positif sama dia. Kamu berikan energi healing, kayak aku bilang tadi ya. Kamu kasih energi healing, energi ketenangan, kedamaian untuk dia. Dia rasakan itu sebenarnya. Gitu. Itu sih. Jadi kalau orang ini lagi sedih-sedih, ngerasa kayak hidup ini banyak kesakitan, hidup ini banyak kekecewaan, hidup ini banyak karma untuk dia. Jadi kayak pasti dia teringat kamu lah, kecarian kamu, ngerasa ya bisa terobati jika ada kamu, bisa terobati dengan cari kamu di sosmed, bisa terobati dengan kunjungi profilmu, ya seperti itu. Oke. Nah, orang ini pernah mengabaikan kamu. Ada yang pernah cuek ya. Bahkan dia menolak, itu pernah. Dia pernah mengabaikan, menolak, cuek, tega gitu ya. Ada ini orangnya jahat banget. Tapi sekarang kayaknya keadaan berbalik ya. Kamunya kayaknya cuek sekarang. Kamu sekarang menolak. Kamu sekarang batasi diri. Kamu sekarang bikin tembok tinggi atau menutup diri ya. Jadi ya orang-orang ini cari kamu di sosmed. Terus kayak gelisah gitu ya. Ketika kamu nggak update, ketika kamu nggak upload, ketika kamu nggak tunjukkan diri di sosmed, ya kecarian. Kayak ngerasa bertanya-tanya lah, bertanya-tanya tentang kehidupanmu, ya tuh. Oke. Kemudian apa ya? Aku ngerasanya sebenarnya ya, ini ada yang perlahan tapi pasti luluh sama kamu, ya. Ada yang pelan-pelan luluh atau meleleh hatinya sama kamu, atau dia luluh karena kebaikan-kebaikanmu. Dia lihat ternyata kamu baik, ternyata kamu pemaaf, ternyata kamu yang sabar, kamu yang mengerti, ternyata yang lain tidak lebih baik gitu, ternyata yang lain tidak lebih positif gitu. Jadi kalau udah disadari gitu ya udah, dia luluh, dia meleleh sama kamu, dan perasaannya lama-lama mengalir, ya mengalir aja ke kamu ya. Dia ikuti alur perasaan itu, bahwa ya udah perasaan itu tertuju sama kamu kayak gitu. Oke. Dan dan aku ngerasa kayak apa ya, ini ada yang merasa terinspirasi oleh kamu ya. Mungkin dia merasakan kamu orangnya membawa cahaya ya, kamu bawa titik terang, kamu kan spiritual banget, jadi kamu pembawa cahaya, kamu bawa sinar, atau kamu bawa hal-hal positif, hal-hal baik gitu. Jadi ada yang merasa perlu mengikuti jejak kamu, perlu mengikuti perjalanan hidupmu ya. Mungkin ada yang ngerasa gitu, perjalananmu itu jalan hidup yang benar, jalan hidup yang positif. Jadi ya ingin seperti kamu, ingin hidup tenang, hidup damai, hidup nyaman kayak kamu ya. Ya karena kamu spiritual gitu, kamu jalani hidup kayak berdasarkan ridho Tuhan, ridho semesta gitu ya, ridho dari Yang Maha Kuasa. Ya itu yang kamu kejar ya. Kamu tidak terlalu kejar dunia gitu, kamu tidak terlalu kejar hal-hal duniawi. Jadi kayak orang rasa hidupmu yang tenang, hidupmu yang damai, hidupmu yang kayaknya positif gitu. Jadi ya terinspirasi lah, pengen terus kunjungi profilmu, pengen kayak kamu tuh update, pengen kayaknya kamu tuh ya bikin hal-hal positif ya di sosial media. Ada mungkin menunggu kamu posting ada menunggu kamu update di sosmed gitu. Oke? Jadi sampai di sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.